بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukum? Anak-anak semuanya. How are you children? I hope you always be fine. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Before we continue our lessons, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, let's pray for a while. Mari kita berdoa sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Baik anak-anak semuanya, let's continue our lessons. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang expression of apology, ungkapan untuk meminta maaf. Pada bab yang keenam ini kita akan belajar bersama-sama ungkapan permintaan maaf ketika kita melakukan suatu kesalahan. Diharapkan nanti pada akhir pembelajaran ini kalian dapat memahami ungkapan permintaan maaf dan jawabannya. Ada beberapa kata yang perlu diperhatikan, yang harus dihafalkan, dimengerti artinya untuk memudahkan kita memberikan ungkapan, menyampaikan ungkapan permintaan maaf. Di antaranya adalah yang pertama Ustadz bacakan, di sampingnya sudah ada cara membacanya untuk memudahkan anak-anak semuanya sehingga tidak keliru ketika membaca atau mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang ada di bab yang keenam ini. Nomor 1, I am sorry for. Saya meminta maaf karena telah. Perhatikan anak-anak semuanya cara membacanya dan dihafalkan juga artinya agar supaya kalian dapat mengerti maksud daripada ungkapan-ungkapan permintaan yang ada, terutama yang ada di bab yang keenam ini. I'm sorry for, saya meminta maaf karena telah. Kemudian yang kedua, sorry for, maaf telah. Ini permintaan maaf juga. Kemudian T, merobek. 4, break. Perhatikan, break yang keempat, memecahkan atau mematahkan. Sorry yang kelima, sorry, maaf. Ungkapan ini kadang-kadang juga digunakan ketika contohnya kita sedang bercakap-cakap dengan teman kita, kemudian ada kita meminta teman kita untuk mengulangi perkataannya. Maka kita bisa mengatakan sorry, artinya tolong ulangi perkataannya. Kemudian yang keenam, scroll, mencoret. Dirty, mengotori atau kotor. Kemudian cut, yang kedelapan cut, artinya memotong. Yang kesembilan, loose,
hilang. Yang ke-10 drop, jatuh. Kemudian ulangi, yang ke-11 damage, rusak. Kemudian 12 bend, bengkok. Kemudian yang ke-13 that's alright, tidak apa-apa. Never mind, artinya sama, tidak apa-apa atau tidak masalah. That's okay, maksudnya juga sama, tidak apa-apa. Ini adalah ungkapan untuk merespon permintaan maaf teman kita yang meminta maaf ketika dia mengatakan I'm sorry for. Sebagai contoh, I'm sorry for bending your spoon. Saya meminta maaf karena telah membengkokkan sendok Anda. Maka kita mengatakan that's alright, tidak apa-apa. Never mind, tidak apa-apa juga. Atau that's okay, tidak apa-apa. Ini beberapa ungkapan atau kata-kata yang banyak digunakan di bab yang ke-6 ini. Kita lanjutkan, perhatikan gambar yang ada di slide ini anak-anak semuanya. Di sini ada beberapa gambar. Kira-kira ketika kita melakukan suatu kesalahan sebagaimana yang ada di gambar ini, ungkapan apa saja yang bisa kita ungkapkan ketika kita meminta maaf kepada teman kita karena telah melakukan kesalahan. Begitu pula jawaban apa yang kita jawab karena teman kita sudah meminta maaf kepada kita atas kesalahannya. Perhatikan, ada penggaris, gambar penggaris yang sudah patah. Ungkapan yang sesuai, perhatikan anak-anak semuanya agar supaya kalian dapat memahami cara mengungkapkan ungkapan-ungkapan sebagaimana yang ada di gambar ini. Ungkapan yang sesuai sebagaimana yang ada di slide ini, karena ini akan menjadi tugas bagi kalian nanti untuk mengulangi sambil direkam ungkapan-ungkapan yang sudah dicontohkan oleh Ustadz beserta artinya ya, yaitu seperti yang dicontohkan. Yang pertama, I'm sorry for breaking your rule. I am sorry for breaking your rule. Saya meminta maaf karena telah mematahkan penggaris Anda. That's alright, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya, I'm sorry for tearing your paper. I am sorry for tearing your paper. Saya meminta maaf karena telah merobek kertas Anda. Kemudian gambar selanjutnya, sorry for scrolling your book. Maaf karena telah mencoret buku Anda. Sorry for scrolling your book. Never mind, tidak apa-apa. Kita lanjutkan pada gambar berikutnya. Perhatikan, ada gambar sepatu yang kotor. Ungkapan apa yang sesuai? I'm sorry for dirtying your shoes. I am sorry for dirtying your shoes. Saya meminta maaf karena telah mengotori sepatu Anda. That's alright. That's alright, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya, I'm sorry for cutting your ribbon. I'm sorry for cutting your ribbon. Saya meminta maaf karena telah memutus atau memotong pita Anda. That's okay, tidak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan gambar berikutnya. Sorry for losing your pen. Maaf karena telah menghilangkan pulpen Anda. Ulangi,
Sorry for losing your pen. Maaf karena telah menghilangkan pulpen Anda. Never mind. Tidak apa. Tidak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Ada gambar gelas yang sudah tumpah. Isinya tumpah. Sorry for dropping your drink. Sorry for dropping your drink. Maaf karena telah menumpahkan minuman Anda. That's fine. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan. I'm sorry for damaging your toy car. I'm sorry for damaging your toy car. Saya meminta maaf karena telah merusak mobil mainan Anda atau mobil-mobilan Anda. Ulangi, I'm sorry for damaging your toy car. Saya meminta maaf karena telah merusak mobil mainan Anda. Never mind. Tidak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan. Sorry for bending your spoon. Maaf telah membengkokkan sendok Anda. Sorry for bending your spoon. That's alright. Demikian anak-anak semuanya. Beberapa contoh yang Ustadz sudah contohkan kepada kalian semuanya. Ustadz ulangi sebagai tugas pada pertemuan kali ini adalah anak-anak semuanya mengulangi ungkapan-ungkapan yang sudah dicontohkan tadi sambil direkam beserta artinya ya. Karena memang apabila kita belajar bahasa apapun, maka lidah kita senantiasa harus dilatih untuk mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang sesuai, atau kita selalu melatih lidah kita untuk menggunakan bahasa tersebut. Seperti kita belajar bahasa Inggris, maka kita melatih lidah kita untuk selalu menggunakan bahasa Inggris di dalam berkomunikasi. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.